Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah peserta didik pada mata pelajaran fisika kelas 10 semester 1 tahun pelajaran 2022-2023 di SMA Negeri 1 Lewi Munding. Baik, untuk deskripsi permasalahannya, mata pelajaran fisika adalah mata pelajaran yang berbeda dengan matematika. Jika matematika lebih menekankan pada konsep-konsep dan logika abstrak, maka fisika berorientasi secara fisis. Ya, di dalam ilmu fisika, konsep abstrak dan fisis harus sama-sama dikuasai. Di dalam pelajaran fisika, peserta didik tidak hanya belajar konsep hukum atau rumus, tetapi juga belajar bagaimana menggunakan konsep untuk menyelesaikan masalah. Jadi, memang untuk belajar fisika harus menguasai konsep matematika dan juga konsep fisis analisis masalahnya. Nah, berdasarkan observasi saya di kelas, banyak kendala yang dialami peserta didik dalam menyelesaikan soal fisika ya pada mata pelajaran gerak lurus. Di antaranya di mata pelajaran vektor dan gerak lurus ya, di antaranya misal konsep akar, perpangkatan, ya, perpindahan, dan juga rumus-rumus yang lainnya. Jadi kadang-kala siswa sudah tahu rumus namun tidak mampu menerapkannya dalam suatu konteks permasalahan. Nah, akar permasalahannya apa? Yang pertama, sebagian siswa tidak mampu memahami konsep matematika dasar seperti bilangan pangkat, akar, dan bilangan desimal. Jadi kesulitan. Yang kedua, sebagian siswa tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan akibat konsep matematika tidak dipahami. Jadi rumus sudah tahu, sudah dikaitkan dengan konteks permasalahan, namun mereka ketika ada konsep pangkat, akar, maupun bilangan desimal, perkalian, pembagian, mereka bingung sehingga mereka stagnan di situ. Akibatnya adalah siswa sering menggunakan kalkulator dalam mengerjakan soal ya. Padahal nanti ketika ujian tidak boleh mengerjakan dengan kalkulator. Namun ini setiap kali pembelajaran mereka menggunakan kalkulator karena mereka tidak menguasai ya, konsep matematika dasar, pembagian desimal, ya, perkalian desimal, pangkat, kemudian akar. Mereka bingung dan hanya mengandalkan kalkulator. Nah, untuk alternatif solusinya, yang pertama melaksanakan coaching terhadap siswa untuk menggali rasa mereka tidak mampu memahami konsep matematika dasar. Jadi saya gali informasi apakah karena dari SMP, apa karena memang bingung. Yang kedua, memberikan penjelasan singkat seputar konsep matematika dasar yang akan digunakan dalam pembelajaran. Di sebelum pembelajaran vektor misalnya, saya berikan dulu penjelasan mengenai akar ya. Ketika juga materi gerak lurus ya, perkalian desimal, kemudian pindah ruas kiri ke kanan. Yang ketiga, melarang penggunaan kalkulator agar melatih siswa terbiasa dengan perhitungan matematika. Jadi saya batasi penggunaan kalkulator. Diusahakan mereka ketika ada soal menjawab dengan perhitungan mereka sendiri. Jadi nanti dilatih terus perhitungannya, konsep matematika, sehingga nanti tidak lagi ketergantungan dengan kalkulator. Dan yang terakhir, yang keempat, mengadakan pengayaan bagi siswa yang masih tidak memahami konsep matematika dasar ya. Bisa di luar pembelajaran seperti itu. Kemudian hasil pemecahan masalahnya apa? Yang pertama, siswa sudah mampu memahami konsep matematika dasar terlihat dari proses penyelesaian masalah atau soal. Jadi sekarang siswa terlihat tidak lagi kebingungan. Jadi sebetulnya rumus sudah ada, masalah soal dipahami, namun mereka kadangkala stagnan, jadi kesulitan dalam mengoperasikan hasil perhitungan. Yang kedua, siswa tidak lagi bergantung pada kalkulator, mereka sudah mampu menghitung sendiri jika ada penyelesaian soal. Jadi mereka sudah mandiri, bisa berhitung
Nah, nanti ini manfaatnya nanti ketika ujian, karena ujian tidak ada kalkulator. Nah, untuk sistem merujukannya lihat berdasarkan hasil forum diskusi guru mata pelajaran sains. Begitu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.